Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam agenda komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Ustazah Afi selaku pembawa ilmu ya. Jadi bukan hanya Ustazah Afi ya. Nanti kedepannya kita bergiliran mengaktifkan komunitas belajar kita, karena ini nanti mempengaruhi rapor pendidikan di lembaga kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi untuk berbagi praktik baik ya Ustazah. Jadi kita kemarin sudah sepakat bahwasanya untuk komunitas belajar di sini kita usahakan setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Sabtu kita bergiliran untuk berbagi ilmu seperti itu deh. Nah, untuk hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan dari kepala sekolah untuk membagikan ilmu saya sedikit yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya tekankan lagi ya Ustazah. Jadi saya berbagi di sini tidak hanya semata-mata untuk melengkapi tugas saya pada program pendidikan guru penggerak, tidak, tetapi lebih dari itu saya menginginkan apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini bisa saya ibaskan ke panjenengan semuanya, agar nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini Ustazah, sebelum kita mulai nanti pokok bahasan yang mau saya bagikan ke panjenengan semuanya itu adalah kaitannya dengan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, mungkin panjenengan semuanya itu tadi kan dari pagi sudah beraktivitas ya. Mungkin ada yang masih kelelahan, mungkin masih lapar atau sebagainya. Kita tahan dulu biar kita semangat. Kita ice breaking dulu Ustazah. Untuk ice breakingnya nanti kita, kalau kemarin kan kita sudah tebak gambar ya Us. Nah, hari ini untuk ice breakingnya kita gerak lagu seperti apa yang sudah kita terapkan kepada anak-anak. Kalau untuk anak usia dini itu biasanya kebanyakan ice breakingnya itu adalah gerak dan lagu. Nah, untuk ice breaking ini mungkin tidak asing lagi bagi panjenengan semuanya, dan ini sudah biasa juga kita terapkan kepada anak-anak. Monggo sebelumnya Ustazah, saya mohon untuk semuanya berdiri. Okay. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua seperti jembatan pajak. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara pimpin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, saya berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih Ustazah. Sebelum kita mulai pembahasan yang mau saya sampaikan
sampaikan, saya mau untuk membuat kesepakatan kegiatan diseminasi ini. Jadi bagaimana nanti agar kegiatan hari ini kita dapat berjalan dengan lancar, kita dapat berjalan dengan nyaman, menyenangkan, maunya panjenengan seperti apa, bisa menyampaikan pendapat. Cukup? Oke, itu maksud yang izin itu ya usia. Terlebih dahulu kalau ada kepentingan toilet atau apa-apa gitu. Kemudian apa lagi Ustazah? Kalau ada ini ya usia mungkin yang bisa kita terapkan ke anak-anak, kalau misalnya ada yang berbicara kita mendengarkan, jadi saling menghargai dan menghormati, aktif dalam kegiatan ya, semuanya bisa menyuarakan pendapatnya. Ada berapa Ustazah itu? Oke. Saya bacakan lagi ya usia untuk mungkin kesepakatan yang sama-sama kita setuju apa enggak Ustazah, nanti bisa disampaikan. Yang pertama, boleh sambil makan dan minum. Setuju apa mboten Ustazah? Setuju. Yang kedua, tepat waktu. Tepat waktu berarti nanti kita sepakati diakhiri jam berapa Ustazah? Jam 12. Oke, jam 12. Kemudian yang ketiga, tetap fokus. Boleh cek HP kalau ada kepentingan, tetapi harus tetap fokus pada kegiatan yang dilaksanakan. Setuju apa mboten? Setuju. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan beberes. Oke, karena ini adalah tempat kita, ini adalah tempat pinjam ya usia, kita nggak punya aula, jadi mohon nanti setelah ini kita sama-sama untuk menjaga kebersihan, kemudian mungkin beberes, nanti mejanya kita kembalikan ke posisinya masing-masing. Ngoten nggih, setuju Ustazah? Setuju. Kemudian yang kelima, izin terlebih dahulu ke toilet atau mungkin ada kepentingan. Setuju apa mboten? Setuju ya usia. Oke, kemudian yang keenam adalah aktif dalam berkegiatan. Pokok bahasan kita akan menyampaikan atau kita akan belajar bersama-sama kaitannya dengan budaya positif. Mungkin dari panjenengan semuanya apa yang ada di benak antum semuanya atau panjenengan semuanya apabila panjenengan menitipkan kata budaya positif, monggo Ustazah bisa menyampaikan pendapatnya. Budaya positif itu menurut panjenengan yang seperti apa? Monggo bisa menyampaikan pendapatnya. Budaya positif yang terlintas ya Ustazah. Ya, ada apa-apa singkat aja. Boleh satu kata, dua kata tidak apa-apa. Iya. Dan positif itu perilaku mungkin ya, perilaku yang baik yang dilakukan terus menerus mungkin. Ya, apa Ustazah ini? Iya. Terima kasih tepuk tangan buat Ya, jadi Ustazah Dini tadi menyampaikan bahwa budaya positif itu adalah suatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten kata G. Perilakunya ini dalam tanda kutip adalah perilaku yang baik. Oke, terima kasih Ustazah Dini. Budaya positif itu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh anak didik yang baik dan terus menerus katanya. Sama dengan Ustazah Dini ya, Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Tani. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya, sekarang dari kelompok bermain. Oke, Ustazah yang baru. Ustazah kelompok bermain ada Ustazah Sinten, Ustazah Dina. Ustazah Dina, ayo boleh menyampaikan pendapat. Jadi untuk budaya positif itu lebih ke perilaku atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan baik. Oke, sama juga ya Oke, Ustazah. sama. Oke, terima kasih Ustazah Dina. Tepuk tangan buat Ustazah Dina semuanya. Ya, jadi betul Ustazah apa yang panjenengan semua katakan bahwa budaya positif itu kata kuncinya adalah suatu perilaku yang kita jalankan secara konsisten dan secara terus-menerus, yang mana perilaku ini adalah perilaku yang bisa membawakan dampak positif, dampak yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita berbicara tentang sekolah, maka ya budaya positif yang ada di sekolah tidak hanya guru, tidak hanya murid, tidak hanya apalagi saja warga sekolah itu, tidak hanya mungkin yang penjaga keamanan Mas Alif selaku satpam ataupun ibu dapur, itu adalah semua warga sekolah kita harus menerapkan apa yang namanya budaya positif agar bisa berdampak untuk kita semua, oke, khususnya kepada murid kita. Nah, selanjutnya, nah ini tadi sudah ya usia, jadi saya bahas kembali bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan penerapan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai
dan kebahagiaan hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif di sekolah, maka di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalau di sekolah itu harapannya kita adalah berpihak kepada murid, sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Raja Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah yang berpihak kepada murid. Jadi semuanya pembelajaran ataupun pengajaran yang kita berikan harus berpusat kepada murid dan harus berpihak kepada murid. Nah, kemudian di dalam budaya positif itu ternyata ada banyak sekali konsep inti yang bisa kita terapkan sebagai guru untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, konsep inti itu apa saja? Bisa kita simak di sini saja. Jadi dimulai dari disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Nah, keenam konsep inti ini perlu kita ketahui sebagaimana yang kita tahu, karena kita itu kan seorang guru ya usia. Jadi guru di sini berperan penting dalam mewujudkan budaya positif. Nah, sebagai seorang guru kita harus mengetahui konsep inti dari budaya positif itu apa. Yang pertama disiplin positif, kemudian keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, ini harus diampu oleh guru untuk bisa mengimbaskan kelas itu atau sekolah kita biar terwujud sekolah yang baik, sekolah yang nyaman, lingkungan yang nyaman, seperti itu. Konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara penerapan kedisiplinan yang mengajarkan murid untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu kalau menurut panjenengan apa saja yang panjenengan ketahui? Nilai-nilai kebajikan. Ya, jujur, kemudian bertanggung jawab, banyak sekali saja ya, jujur, bertanggung jawab, kemudian saling menghormati, tolong menolong, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kedisiplinan yang bisa memberikan murid itu berperilaku atas kesadarannya diri sendiri tanpa ada motivasi eksternal seperti mungkin paksaan ataupun mungkin ujian ataupun mungkin karena sebuah aturan tertentu. Nah, kemudian yang kedua, murid dapat memahami, menyadari dan berperilaku disiplin yang didasarkan pada motivasi internal. Nah, di sini bukan karena suatu paksaan. Jadi jangan sampai kita memberikan kedisiplinan kepada anak itu hanya semata-mata karena murid itu takut kepada gurunya. Jangan sampai seperti itu, atau mungkin karena suatu paksaan, kamu harus seperti ini. Jangan. Jadi yang bisa kita harapkan dari kedisiplinan ini adalah mereka sebagai murid itu bisa berperilaku didasarkan pada motivasi internal mereka. Ya, jadi atas kesadaran dirinya sendiri tanpa ada suatu hal yang lain seperti paksaan atau mungkin ketakutan ataupun mungkin nanti atas ujian kalau dia mau berperilaku positif tapi karena pengennya diuji. Kemudian, nah di sini sebagai guru tujuan kita adalah bagaimana menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, panjenengan semuanya sudah tahu ya bahwa nilai-nilai kebajikan itu seperti yang saya sampaikan di kegiatan minggu kemarin, bahwasanya ternyata nilai-nilai kebajikan itu sudah masuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin juga kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ada berapa dimensi pada profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi coba yang belakang suaranya yang kompak ya, sambil gerakannya dihafalkan, nanti bisa kita terapkan ke anak didik kita bahwa ini loh yang harus anak-anak kita
seperti itu. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia dan berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, di sini sudah ada ya usia nilai-nilai kebajikan yang dapat kita sampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, nah ini yang mau kita bahas adalah salah satunya selain disiplin positif adalah keyakinan kelas. Nah mungkin kalimat ini tidak asing lagi bagi panjenengan semuanya. Oke, nah di sini ada pertanyaan Ustazah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita selalu menggaungkan, ayo kita punya keyakinan kelas? Tapi di sini kita bukan peraturan kelas. Bedanya apa Ustazah? Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Monggo, bisa menyampaikan pendapatnya. Sama-sama kelas, tapi ada kalimat yang berbeda. Keyakinan dan peraturan. Monggo, bisa dipikirkan sejenak perbedaannya apa dan mengapa. Ini di sini sudah saya berikan pertanyaan pemantiknya Ustazah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Coba dari pertanyaan pemantik ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Ustazah? Panjenengan ketika naik motor itu kok pakai helm itu, kalau dari panjenengan lebih ke mananya? Yang pertama mungkin karena takut ditilang polisi. Yang kedua apa? Keselamatan. Yang ketiga? Sudah ya? Oke. Nah dari dua jawaban ini Ustazah, karena ditilang polisi itu berarti suatu hukuman ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya ada panjenengan tidak pakai helm maka akan ditilang polisi, maka itu kan adalah sebuah hukuman yang panjenengan dapatkan ketika tidak memakai helm. Dan yang kedua adalah karena keselamatan. Keselamatan ini berarti termasuk di keyakinan. Jadi kalau panjenengan yakin, kalau saya berkendara tidak pakai helm, nanti saya zalik. Nah seperti itu. Jadi kita punya keyakinan, oh kita pakai helm itu karena kita pengennya selamat loh, kita pengennya aman loh, tidak hanya sekedar kita mentaati peraturan yang ada di kepolisian. Jadi lebih dari itu. Nah di sini bisa pada pikirkan perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Peraturan karena mungkin takut ditilang polisi itu adalah sebuah peraturan. Kalau keselamatan itu adalah suatu keyakinan. Nah mungkin dari kelas ini, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas ini apa Ustazah? Kalau kita gabungkan dari yang tadi, peraturan polisi sama keselamatan. Sama juga dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat bersama-sama dan kita yakini kalau misalnya kita tidak berperilaku seperti ini maka akan berdampak buruk pada diri kita. Betul ya? Paham saja sejauh ini? Bedanya tahu di antara peraturan sama keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih kepada diri sendiri, jadi kita ada motivasinya atas kesadaran diri sendiri bahwa aku harus pakai helm. Kalau aku nggak pakai helm berarti nanti nggak tahu kenapa nanti jalan, nanti lebih ke keselamatan diri. Kita punya keyakinan, tidak hanya sekedar takut ditilang polisi. Nah begitupun dengan kelas saja, kita juga harus menerapkan keyakinan kelas. Nah bentuk dari keyakinan kelas itu seperti ini Ustazah. Yang pertama, pernyataan itu dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa ini Ustazah dalam bentuk positif itu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Kemudian, apalagi Ustazah? Apa Ustazah Wanda? Ya, betul sekali Ustazah Wanda. Jadi
selain pernyataan itu mungkin ya hal-hal baik ya, tetapi kita terapkan ke anak, kita mindset ke anak itu bahwa kita bangun kalimat-kalimat positif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, kita mungkin bisa menerapkan dan mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lebih ke situ ya Ustazah ya. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat keyakinan ikhlas itu dengan kalimat-kalimat yang mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi ketika kita buat keyakinan itu nggak usah panjang-panjang Ustazah, apalagi kita anak TK atau anak KB. Kalau kalimat panjang itu kan mereka mungkin kesulitan ya memahami. Jadi sebisa mungkin kita membuat suatu kalimat keyakinan kelas itu yang mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, nah di sini adalah semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang seperti yang tadi saya sudah lakukan, bahwasanya keyakinan kelas ini seluruh warga kelas harus terlibat Ustazah. Ya, jadi tidak ada hanya 1-2 anak saja, tetapi kita libatkan semua anak-anak untuk membuat keyakinan kelas ini melalui kegiatan curah pendapat. Kita tanya, maumu seperti apa? Pengenmu seperti apa? Kelasnya bagaimana? Kalau kelasnya mau yang menyenangkan, berarti kita harus apa? Maka kita kembalikan ke mereka, biar mereka juga berpikir, oh misalnya aku pengen kelasku yang menyenangkan, berarti aku harusnya seperti ini loh, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada prosedur pembuatannya Ustazah. Yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan aturan yang perlu ditaati. Kemudian yang kedua, mengubah kalimat negatif pada aturan yang disepakati dengan kalimat positif. Dan yang ketiga, menyimpulkan aturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh murid. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini alhamdulillah mungkin teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan PMM, di modul PMM atau topik PMM itu ada salah satu modul dengan tema disiplin positif. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan aksi nyata dan mungkin saya bisa sedikit membagikan praktik baik ini kepada kalian semua. Ini adalah salah satu yang sudah saya terapkan, insya Allah. Yang saya lakukan itu adalah mengelola kelas dengan baik, Ustazah. Jadi ketika kita mau mengajak teman-teman itu berdiskusi, maka kita harapkan teman-teman itu sudah siap, ya, jadi semuanya sudah siap menghadap ke ustazahnya, mendengarkan dengan baik. Nah, seperti yang sudah ada di foto, jadi kita buat anak-anak itu duduk melingkar sehingga semua anak itu bisa menghadap jelas ke gurunya. Mungkin dalam yaitu kegiatan dimulai dengan membuka ruang diskusi bersama-sama. Jadi kita ajak mereka komunikasi dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan pemantik. Kalian maunya seperti apa nih? Kalau kelasnya maunya menyenangkan, kita harus ngapain? Nah, seperti itu kita buka pertanyaan-pertanyaan dan nanti mereka akan secara tidak langsung mengungkapkan perasaannya. Oh, aku mau seperti ini atau seperti itu. Nah, itu kita libatkan semua anak. Kemudian setelah kita ajak mereka berdiskusi tentang kelas, pengennya mereka seperti apa, kita catat Ustazah. Karena teman-teman itu belum bisa menulis, jadi di sini guru bisa membantu untuk mencatat pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Kemudian merumuskan pendapat tersebut Ustazah. Jadi mungkin kalau anak-anak itu kan bahasanya kan, tidak boleh bertengkar sama teman. Kata-katanya kata-kata negatif biasanya. Tidak boleh trombol, ya, tidak boleh berisik atau tidak boleh ngobrol sendiri. Kan biasanya teman-teman masih mengungkapkan pendapatnya itu dengan kalimat-kalimat negatif. Nah, setelah kita ambil semuanya, kita sebagai guru harus mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif dengan membuat pernyataan-pernyataan dengan kata-kata yang sederhana sehingga mudah diingat dan dimengerti oleh anak. Kemudian selanjutnya, setelah kita sepakat nih, kesepakatan atau keyakinan kelasnya sudah dibuat, kemudian kita meminta anak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan papan keyakinan kelas sehingga anak merasa dilibatkan. Jadi ketika kita
sudah membuat keyakinan kelas, itu kita harapkan kita tempel, kita dokumentasikan di kelas, kita tempel di dinding, dia sewaktu-waktu kita bisa meninjau ulang kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kita meminta anak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan papan keyakinan kelas mereka, sehingga anak tersebut merasa dilibatkan, seperti menulis hasil dari keyakinan kelas, ataupun membantu menempel gambar dan menghias agar terlihat indah. Kalau anak usia dini itu kan kalau membaca tulisan mungkin sebagian besar belum bisa. Jadi kita sebagai guru PAUD harus lebih kreatif dengan cara kita berikan gambar yang menggambarkan tulisan itu, misalnya menjaga kebersihan kelas, maka mungkin nanti kita bisa membuat gambar anak-anak sedang membersihkan kelas. Jadi mereka tidak misalnya mereka tidak bisa membaca tulisan, tetapi dia bisa memaknai gambar yang ditempel di papan keyakinan kelas. Kemudian meminta anak untuk menuliskan nama-nama mereka masing-masing sebagai tanda bahwa mereka sepakat dan berkomitmen terhadap keyakinan kelas. Kalau biasanya kan tanda tangan, kalau anak-anak cukup aja menuliskan namanya. Cuma ada satu seperti ini mungkin boleh kita, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas loh, tapi kendalanya seperti ini. Nah, nanti kita mungkin bisa sharing sama-sama kendalanya apa. Nanti mungkin kelas yang sudah berhasil menerapkannya memberikan tips-tips untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kendala itu. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena tadi kesepakatannya jam 12 sudah kita ngebut dikit ya. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 saja. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kemudian kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan pertahanan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa terima. Kalau kita membahas kaitannya dengan anak-anak ini penting apa tidak Ustazah? Kita berikan rasa kasih sayang, kita berikan mereka itu rasa diterima oleh kawan-kawannya. Kan banyak sekali nih, mungkin kemarin saya dengar kendala-kendala yang terjadi di lapangan itu, mungkin anak-anak yang teman saya di situ, teman saya di sini, saya tidak ditemani sama yang ini, Nah, ini mungkin peran guru sangat penting di sini. Peran penting guru adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh, mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa diterima pada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah rasa kebebasan. Kebebasan ini tidak serta-merta adalah bebas segala-galanya buatan, tetapi tetap dalam lingkup yang positif. Contohnya mungkin kalau kebebasan itu, saya mau jenuh nih main di kelas, saya mau sekali-kali waktu mungkin mainnya di lapangan atau belajar di halaman kelas. Itu adalah salah satu bentuk dari kebebasan anak. Kemudian adalah kesenangan. Pasti anak-anak itu butuh yang namanya rasa senang, maka diharapkan sebagai guru kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi pada usia anak ini yang mereka butuhkan itu adalah senang, usia ceria. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini lebih kepada apa Ustazah kalau menurut panjenengan? Penguasaan kalau mungkin kalau di lingkup anak usia ini belum terlalu menonjol ya Ustazah. Kalau di jenjang tinggi itu mungkin penguasaan itu lebih kepada aku menjadi ketua kelas seperti itu. Jadi ada power, ada kekuatan di situ. Kemudian bertahan hidup itu lebih kepada butuh makan, butuh minum, butuh sandang pangan papan itu ya. Itu konsep inti budaya positif yang keempat, yaitu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru di sini yang pertama ada posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita posisinya sebagai teman, dan yang keempat kita posisinya sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, itu contohnya di sini adalah guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh yang matanya melontot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghadap. Nah, itu adalah bentuk panjenengan, tahu nggak seperti ini saja ketika menghadapi anak-anak panjenengan yang mungkin melanggar keyakinan kelas, nunjuk-nunjuk itu, kamu tuh ya. Jangan sampai sadar ya, kalau bahasanya nunjuk itu kayak kasar sekali, jangan sampai kita jangan sampai kita sebagai guru itu menjadi posisi yang sebagai penghukum kalau menghadapi suatu masalah pada anak. Kemudian hasilnya apa saja yang didapat anak ketika panjenengan seperti itu? Maka murid akan malah menjadi marah.
dia malah kayak merasa terkekang, aku malah diseneni, aku butuh bebas malah aku seneni, kan mereka menjadi marah, bisa juga menjadi dendam. Kalau mungkin dia sifatnya temperamental, mungkin dia, berarti aku dilarang sampai ustazahku mungkin. Jadi ada perasaan dendam ataupun agresif. Nah, ini jangan sampai kita lakukan sebagai guru kepada anak-anak kita, posisi penghukum ini. Tidak ada ustazah di sini yang disuruh anaknya kalau terlambat masuk kelas disuruh lari-lari, atau mungkin disuruh push up, atau mungkin disuruh biasanya kalau fisik itu berdiri dengan satu kaki, biasanya kalau di jenjang-jenjang SD. Insya Allah untuk anak SD ini tidak ada kok yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin yang sering terjadi kayaknya, karena saya juga kayaknya pernah melakukan ini saudara. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak tertib, anak yang berperilaku tidak sesuai dengan keadaan kelas, itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kayak tadi kan nadanya tinggi nih, kalau ini nadanya lembut, pendek itu merasa bersalah, mau melakukan ini pendek itu merasa salah banget guru. Nah, hasilnya apa saudara yang akan didapat anak? Mungkin di sini murid akan merasa bersalah, mendapat kekecewaan pada dirinya. Berarti mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Kemudian mereka merasa gagal dan mengecewakan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru di posisi teman itu menggunakan hubungan yang baik dan humor, kalau guyon, kalau tersenyum. Nah, contoh positifnya mungkin murid akan akrab dengan guru tersebut, tapi dampak negatifnya itu murid akan bergantung. Jadi seolah-olah kalau dia membuat kesalahan itu guru loh sing begini atau gimana gitu. Posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi dengan mempertanyakan konsekuensi yang ada. Nah, hasilnya nanti murid akan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Tetapi, Ustazah? Ini hanya jangka pendek. Karena dia semata-mata hanya menggugurkan kewajibannya itu karena konsekuensi yang sudah disepakati di awal tadi, tetapi dia tidak punya keyakinan di sini. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer di sini guru itu nadanya, suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya seperti ini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kalau pemantau tadi kan langsung mengingatkan konsekuensi yang didapatkan ya. Kalau di manajer tidak langsung seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai guru mengajak anak untuk berpikir? Bendek itu mikir, piye janganmu ben ameh ndak telat meneh. Kemudian saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa di tempat waktu sekolah? Tidak, Pak, saya bisa di tempat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri ini. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat di posisi manajer ini, guru tidak langsung serta-merta langsung mengingatkan konsekuensinya atau apanya, tidak, tetapi lebih dahulu kita membuat anak itu bisa berpikir sama piye, bagaimana cara untuk memperbaiki keterlambatan ini. Jadinya guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Posisi ini guru menyerahkan tanggung jawab kepada murid untuk mencari solusi permasalahan dengan bimbingan guru. Kelima posisi ini Ustazah, mungkin kalau menurut panjenengan yang paling pas yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita itu posisi yang mana? Kalau manajer ini, itu berarti kan kita sudah mengarahkan anak itu untuk berpikir, untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri bagaimana dan memberikan tanggung jawabnya kepada mereka. Teman juga bisa, tetapi nanti tetap kita sesuaikan dengan masalah yang kita hadapi di anak-anak. Jadi panjenengan harus tahu bagaimana posisi jenengan ketika menghadapi suatu masalah. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita. Motivasi anak itu biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu kayak merasa takut gitu loh kalau misalnya dia itu melanggar aturan atau apa, itu karena mungkin dia karena takut dengan hukuman, bukan karena keyakinan. Itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini ada dua yang merupakan motivasi ekstrinsik, ya, adalah mungkin mereka takut dengan hukuman, dan yang kedua pengennya mendapat imbalan. Nah, seharusnya yang mana Ustazah? Seharusnya yang ketiga, yaitu yang bisa menerapkan disiplin positif itu adalah bagaimana motivasi anak itu lebih kepada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak semata-mata takut kepada hukuman atau semata-mata pengen mendapat imbalan, tidak, tetapi lebih dari itu mereka berperilaku seperti itu atas apa yang menjadi kesadaran mereka yang sudah diyakini. Kemudian, oke, saya punya video Ustazah di sini. Sebentar. Panjenengan simak ya, ada beberapa video. Yang pertama videonya yang mana ya? Yang hukuman. Ini adalah salah satu contoh posisi guru sebagai menghukum atau hukuman. Bisa kita simak bersama-sama. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa kopinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita sebagai guru berperan sebagai penghukum, ya sudah tadi ya. Apa dampak yang didapatkan oleh anak ketika kita sebagai penghukum di sini? Mereka mungkin sekali dua kali mungkin sudah tidak mengulangi kesalahannya, tetapi itu apa? Iya, bukan dari dirinya sendiri, karena dia takut kepada hukumannya. Kemudian perbedaannya dengan ini saja, bentuk pemberian hadiah. Kita akan belajar mengenai konsep hadiah dalam taktik pendisiplinan murid. Apakah ibu bapak guru suka memberikan hadiah kepada murid? Terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin. Kita pun terus mengulangi sistem pemberian hadiah ini. Sebenarnya bagaimana ya dampak pemberian hadiah ini kepada murid dalam upaya praktik pendisiplinan? Sistem pemberian hadiah, apakah mereka akan melakukannya dengan kesadaran diri atau karena suatu hal yang lain? Ya, hal lainnya itu apa Ustazah? Ya, dikasih hadiah. Jadi anak itu lebih tertarik pada hadiahnya, bukan kepada perilakunya atau mengubah perilakunya tadi gitu ya. Jadi sistem pemberian hadiah ini kalau untuk membentuk anak menjadi disiplin itu sedikit kurang pas, karena motivasi yang ditimbulkan anak itu bukan karena kesadaran diri, melainkan karena menginginkan imbalan atas perilaku yang dilakukannya. Seperti itu. Perbedaan antara tadi mana ya? Ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau dilibatkan, kemudian bersifat satu alam atau tidak ada kesepakatan, kemudian berupa hukuman psikis atau fisik. Jadi hukuman ini biasanya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, tetapi biasanya guru yang menentukan hukumannya seperti apa. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam menjalani hukuman ini karena yaitu tadi yang menentukan adalah gurunya. Kemudian biasanya kalau hukuman ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Kalau fisik jelas berupa biasanya kalau lari-lari atau apa. Kalau psikis itu apa Ustazah? Lebih di perkataan yang ngolok-ngolok gitu ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati, jadi mereka itu sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar keyakinan kelas, gitu ya. Yang kedua, tetapi murid di sini tetap
dibuat tidak nyaman dalam waktu jangka pendek dan guru senantiasa memonitor murid. Jadi ternyata konsekuensi ini juga ada sisi negatifnya Ustazah. Jadi konsekuensi itu memang anak akan menerapkan perilaku yang positif, tetapi jangka waktunya tidak bisa panjang. Jadi jangka waktu pendek, karena mereka melakukan hanya sebatas takut akan konsekuensi yang mereka dapatkan, bukan dari kesadaran diri. Nah, di sini di dalam modul budaya positif itu dikenalkan yang namanya restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi ini lebih kepada kalau misalnya anak-anak itu menemukan suatu masalah, kita mengajak anak untuk berdiskusi dan bagaimana cara memperbaikinya itu kita tanyakan ke anak, kita ajak anak-anak itu komunikasi, biar anak-anak itu tahu tanggung jawabnya seperti apa. Itu adalah restitusi. Ketiga, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi para pendidik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen. Kemudian melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian restitusi ini akan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, kemudian di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang alasnya itu, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika kita menghadapi suatu masalah pada anak, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu adalah tahapan pertama dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu apa, Ustazah? Nah, di sini contoh pernyataan ketika kita menstabilkan identitas itu adalah kita biasanya mengucapkan seperti ini, Ustazah. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh, tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah juga pernah loh melakukan kesalahan yang sama dengan kamu ketika Ustazah masih masa-masa sekolah. Nah, seperti itu kan. Jadi seolah-olah anak itu berbuat kesalahan itu bukan hal yang buatan, tetapi itu adalah hal yang wajar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Seperti itu. Kita sebagai guru pun mungkin juga bisa melakukan suatu kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah tahap memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan itu adalah, kamu pasti punya alasan loh mengapa kamu melakukan hal ini. Begitu misalnya. Nah, di sini pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa, Ustazah? Menstabilkan identitas dengan cara menenangkan. Intinya kita memberikan pernyataan-pernyataan yang nggak apa-apa, semuanya itu juga pernah melakukan suatu kesalahan, tapi bagaimana cara memperbaikinya? Jadi fokusnya jangan pada kesalahannya, fokus kepada cara untuk memperbaiki masalahnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita sudah menjalankan tahap yang pertama dan tahap yang kedua, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah kita yakini, yang telah kita buat. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau ini contoh ya usia, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kemudian di sini saya punya suatu kasus ada, mungkin panjenengan bisa menganalisa kasus ini, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya ya, tapi kepada ayo
kita selesaikan ini bersama-sama. Kita berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi kita kembalikan kepada anak nih, bagaimana kira-kira anak itu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Itu adalah salah satu bentuk posisi kita sebagai manajer. Kemudian ada lagi Ustazah, posisi apa yang dijalani Pak Joko selain manajer di sini? Ada tidak? Pemantau? Tidak ada. Tidak ada ya usia. Jadi lebih kepada yang pertama adalah sebagai manajer, karena pada posisi manajer itu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki masalahnya, bukan fokus kepada masalah yang terjadi seperti itu. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca sikap Mario dan Adi, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh mereka Ustazah dari sikap mereka yang paling tadi? Kira-kira kebutuhan apa yang mungkin mereka butuhkan sehingga mereka melakukan itu? Kebutuhan simpan terus. Kebutuhan rasa kasih sayang, ada yang lain? Tadi loh, kayaknya ada loh. Iya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi kalian lakukan dengan orang lain sehingga kalian dalam masalah. Jadi kebutuhan yang mereka butuhkan di sini adalah rasa kesenangan. Jadi dia butuh kesenangan sehingga dia itu mengaplikasikan kesenangannya itu dengan cara melempar-lempar, tetapi di sisi lain perilakunya itu adalah merugikan orang lain sehingga mereka mendapat suatu permasalahan, gitu guys. Nah, itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh Mario dan Adi. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan Pak Joko dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Kan ada 3 news tadi. Coba kita cari kalimat mana yang Pak Joko katakan pada tahap menstabilkan identitas. Coba kita analisa sama-sama. Berarti kalau menstabilkan identitas otomatis yang awal ya. Apa Us? Ya, jadi Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, ya toh? Tadi betul kan menstabilkan identitas itu adalah seolah-olah hal yang yang dilakukannya itu tidak semata-mata merupakan suatu kesalahan, karena kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu loh intinya. Jadi kita menstabilkan identitas anak dengan seperti itu, dengan menyatakan bahwa posisinya di sini adalah Bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada mencari penyelesaian sama-sama dan berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu apa Us? Yang mana? Nah, itu adalah alasannya ya. Jadi kita Pak Joko bilang, ya Bapak bisa lihat kok kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain sehingga perasaan kalian dalam masalah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan itu yang mana? Kalimat yang mana Us? Ya, itu ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Menuliskan refleksinya, perwakilan, saya harapkan perwakilan dari masing-masing jenjang satu saja untuk mengungkapkan refleksinya pada kegiatan hari ini. Monggo panjenengan lah intinya mengikuti kegiatan itu seperti apa. Mungkin perubahannya mungkin dari sebelum mengikuti kegiatan ini dengan sesudah mengikuti kegiatan ini itu seperti apa, perubahannya apa. Ya saja. Mungkin yang didapatkan apa yang panjenengan dapatkan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sudah nih. Ya, saya terus.
ya Us, banyak sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan, ternyata memberikan hadiah kepada anak itu bukan hal yang menanamkan rasa kesadaran dirinya kepada anak tersebut, tapi hanya sekedar untuk memberi hanya saat, tidak selamanya begitu. Karena kadang saya itu memberikan hadiah yang hanya itu meskipun hanya permen, tapi itu saya kira menanamkan rasa kesadarannya, ternyata bukan gitu. Itu adalah salah satu refleksi dari Saudara Ani. Beliau menyampaikan bahwa ternyata pemberian hadiah itu tidak selalu melulu berdampak positif kepada anak, tetapi ya mungkin berdampak positif tapi hanya sesaat saja. Tetapi kalau kita lakukan itu secara terus, maka itu tidak cukup baik untuk di usia, karena mereka menganggap perilaku ini hanya menginginkan imbalannya, ingin mendapatkan permennya itu. Tetapi lebih dari itu yang kita harapkan kan sebenarnya perilaku yang bisa muncul dari kesadaran dirinya, bukan hanya karena imbalannya itu, begitu. Mungkin ada yang lain saja refleksinya. Saudara Wanda, ya. Saya ambil di Ustazah dari materi ini tadi, yang paling mengena di hati saya itu ternyata kita harus benar-benar memikirkan ya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, terutama bahasa kita tadi. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata kalau kita kalau anak-anak kami terus saja kita kayak merendah. Ustazah nggak mau ngajar, kelasnya terlalu ramai saja sepi. Ternyata membuat anak-anak merasa bersalah itu juga tidak baik. Nah, itu juga pelajaran yang bisa saya ambil. Lain kali mungkin dengan motivasi atau bahasa yang lebih baik lagi. Itu yang saya ambil Ustazah. Jadi harus hati-hati sekali untuk menyampaikan pesan kepada anak. Untuk refleksi hari ini tentunya dapat belajar nih terutama di budaya positif. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu juga mengetahui bagaimana cara untuk mengkomunikasikan ke anak itu, bagaimana kita cara memberitahu yang benar, bagaimana perilaku serta kebiasaan dalam proses pembelajaran tentunya, apalagi mengenai hukuman kadang kan kami semeremut untuk anak-anaknya kan kadang dibilang itu tasek nawaniku. Nah, dari materi hari ini itu bisa diterapkan untuk proses pembelajaran ke depannya kan. Setiap hari itu ada sering membuat saya sama dia karena apa? Kami sudah dalam kegiatan inti kami lakukan saat kita fokus yaitu naik khusus itu apa adanya di tembok yang buat isi terbang itu kakinya ke loker, dia naik buka pintu, nah itu langsung keluar. Nah itu saya bisa ya Allah, aku sadarin gak sayang sama kamu tante, kamu kayak gitu. Aku sayang terus aku nangis saya gitu. sudah membuat lebih tertib lagi. Iya, jadi kalau menurut Ustaz Darwin kebutuhan apa yang diperlukan? Mungkin yang dibutuhkan oleh si Ahtan ini kebutuhan apa dari kalau dari budgetnya? Oke.
yang rasa kasih sayang atau rasa diterima. Dibuktikan dari Sadawi yang menyatakan tadi, kalau kamu keluar nanti Sadawi tidak bakal sayang lagi sama kamu. Ternyata ketika Sadawi bilang seperti itu, akhirnya di mana tadi langsung nangis ya. Mungkin kebutuhan ini tidak didapatkan akta di rumah seperti itu, jadi mungkin dia apa Gus? Iya, mencari perhatian dari Ustaz David seperti itu di sekolah, seperti itu. Maka dia Ustaz David ya, jadi nanti bisa menerapkannya di sekolah. Yang lain Ustazah mungkin Haidar nih yang mungkin ada ini murid-muridnya yang agak spesial ini Ustaz David ini. Haidar itu, Haidar kebutuhannya pertama kasih sayang, ya si Us masih si Us dan penerimaan. Ya bisa dilihat ya Us, kalau misalkan dia bisa melakukan sesuatu itu ternyata apresiasi kayak berupa Haidar hebat, dari itu dia sudah senang menurut saya gitu sih Us. Kebebasan dan kebebasan juga sih kayak kebutuhannya dia. Ya Us, kalau di kelas itu kan kadang nggak bisa jenak gitu toh. Pengen itu kegiatan di luar kayak gitu sih. Dengan gestur dia ujung-ujung di mana gitu. Itu kebebasan juga. Sementara ini dan yang lainnya ada saja yang tadi perlu disampaikan sebagai refleksi kita hari ini. Cukup deh, semoga apa yang sudah kita belajar sama-sama ini bisa bermanfaat ya. Saya juga mohon maaf, mungkin saya juga banyak kurangnya. Saya di sini juga sama-sama belajar. Nanti mungkin Ustazah Lisa, Ustazah Tuti, dan Ustazah Ika bisa menambahkan mungkin di balik kegiatan ini ya. Mungkin kedepannya Ustazah Afi seharusnya nanti biar lebih menarik atau apa seperti ini, atau tidak apa-apa. Itu tidak hanya berlaku untuk saya ya Ustazah, mungkin juga kedepannya panjenengan semuanya nanti yang kita secara bergiliran semoga nanti bisa saling berbagi ilmu atau berbagi praktik baik yang sudah panjenengan lakukan di kelas masing-masing. Ngoten nggih? Setuju Ustazah? Setuju. Nah ini kan kita sudah sepakat nih kemarin kita buat komunitas belajar ya kemarin ya. Jadi kita harapkan komunitas belajar ini bisa konsisten kita lakukan agar apa Us? Agar berjaya. Agar ya intinya kita komunitas belajar itu kan saling itu ya usia saling mengevaluasi, saling berbagi pengalaman, saling berbagi praktik baik yang kita dapatkan di kelas untuk kita bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin mereka membutuhkan gitu nih. Gitu ya Ustazah ya, setuju ya. Alhamdulillah tadi sudah absensi semuanya. Sudah. Terima kasih Ustazah atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sama-sama belajar itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ustazah ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.